pemerintah DKI pada tahun 2020. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku Pemprov telah mengembalikan sebagian uang kelebihan pembayaran gaji pegawai sebesar 200 juta. Sementara 600 juta masih dalam proses. Beberapa kali kelebihan bayar dalam pemanfaatan dana APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2020 membuat sejumlah pihak curiga akan adanya indikasi tindak pidana korupsi. Lantas, benarkah hal tersebut? Mengapa Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan kelebihan bayar? Coba kita diskusikan hal ini dengan dua narasumber kita pagi ini yang kami hadirkan untuk Anda pemirsa. Langsung saja saya mengenalkan Ibu Tata Ujiati, anggota TGUPP Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi DKI Jakarta. Selamat pagi Ibu Tata, Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Selamat pagi, wassalamualaikum. Dan juga ada abang kita Manuara Siahaan, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Manuara. Assalamualaikum Bang. Selamat pagi Ibu Tata, Mas Arif, dan Ibu Nadia. Ya, selamat pagi. Waduh, ngurutnya hebat nih Bang Manuara. Luar biasa. Luar biasa. Semangat ya. Nah saya ingin langsung to the point aja nih ke Bu Tata terlebih dahulu ya Bu. Saya sebagai masyarakat mungkin kalau melihat berita ini kepikirannya begini Bu. Kok bisa kelebihan bayar? Karena kan saya berpikir seharusnya kan dihemat-hemat di tengah pandemi saat ini. Atau mungkin dialokasikan untuk mereka-mereka yang memang sangat-sangat membutuhkan. Dan jumlahnya juga cukup besar Bu. Betul. Ya, oke. Jadi pertama mungkin saya beri konteks dulu ya. Bahwa audit BPK ini tidak hanya untuk DKI Jakarta. Tapi untuk seluruh Indonesia ya. Semua kementerian, lembaga, Pemda itu diaudit secara reguler tiap tahun oleh BPK. Dan temuannya juga sama. Tidak hanya DKI yang ada temuan, yang ada masalah. Kalau kita buka di ikhtisar laporan BPK, itu ditemukan ada 7.868 temuan. Nah, kalau dibagi dengan kementerian lembaga yang di audit pada semester 1 yaitu 680, maka rata-rata tiap kementerian lembaga atau Pemda itu ada 20 temuan. Ya, jadi tiap lembaga ada 20 temuan. Kemudian bagaimana dengan kelebihan bayar? BPK mencatat ada 4.051 temuan atau kasus lebih bayar. Kalau dibagi 680 lembaga, rata-rata itu ada 6 di setiap lembaga kelebihan bayar. Uangnya harus dikembalikan kepada negara. Yang ingin saya katakan, nah itu ada gambarnya. Yang ingin saya katakan adalah bahwa ini bukan hanya temuan di Pemprov DKI. Dan ini melibatkan 8,28 triliun untuk seluruhnya ya, gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pemprov DKI ini mendapatkan opini wajar tanpa syarat dalam 4 tahun pemerintahannya Pak Anies Baswedan. Yang mana sebelumnya kita belum pernah ya di DKI ya, sebelumnya beberapa lama mendapatkan WTP. Artinya temuan dari BPK ini dianggap relatif wajar atau kecil. Nah itu konteksnya, dua konteks. Kemudian kalau masuk ke dalam kasusnya sendiri, yang diramaikan itu kan ada sekitar 7 ya, saya lihat ya. Misalnya ada rapid test, antibody, kemudian masker, kemudian kelebihan bayar di KJP Plus dan KJMU, kemudian gaji, itu ada 7. Dan ketika ditelaah ya oleh inspektorat, itu dari 7 itu sebetulnya 4 itu kesalahan administrasi. Administrasi artinya bukan kelebihan bayar. Kemudian yang 3 yang disebut kelebihan bayar itu tidak termasuk dalam kategori melanggar aturan. Contoh ya, misalnya dalam hal kelebihan bayar di
Ini kalau di catatan saya subsidi Transjakarta ya? Subsidi Transjakarta. Subsidi Transjakarta misalnya. Gaji, itu TKD, adalah, TPP itu. Ya. Itu misalnya subsidi Transjakarta itu adalah karena perbedaan aturan. Jadi ada perda yang mengatakan bahwa dasar dari penghitungan subsidi itu adalah memperhitungkan pendapatan tiket dan non-tiket. Tapi Pergub tahun 2016 mengatakan hanya berdasarkan pada perhitungan tiket, sehingga ada beda. Nah, BPK menyatakan agar kelebihannya untuk dikembalikan ke kas negara. Gitu. Jadi itu sebetulnya bukan karena kesalahan ya, karena aturannya itu berdasarkan pada aturan, dan aturan dibuat sebelum Pak Anies menjabat 2016. Gitu. Oke, baik, itu penjelasannya. Saya ingin dengar juga bagaimana dari mitra kerjanya, eksekutif dari DPRD. Silakan Bang. Baik, terima kasih penjelasan dari Ibu Tata tadi. Kita sudah simak dan dengar. Tetapi saya mau sampaikan pertama bahwa tidak terbatas pada 7 temuan. Itu dulu poinnya. Yang ada lagi itu, artinya Pak? Iya, banyak sekali. Kalau dalam surat yang ditandatangani oleh Bapak Sekda itu nomor surat 508/1.93 itu tebal ini temuan. Itu yang pertama. Itu temuan Bang Wanwara atau temuan BPK tuh? BPK. BPK karena juga? Tindak lanjutnya kan langsung direspons oleh Pemprov. Memang langsung direspons. Nah, yang kedua saya mau sampaikan bahwa memang secara objektif temuan BPK ini dapat dikategorikan pelanggaran administrasi. Dapat juga itu nanti dikategorikan berujung pada pelanggaran pidana. Jikalau pelanggaran administrasi itu tidak segera ditindaklanjuti. Nah, ini yang penting. Jadi tindak lanjut LHP BPK inilah sebetulnya critical point yang harus direspons oleh kepala daerah melalui inspektoratnya. Nah, tadi Ibu sudah sampaikan ada kesalahan administrasi. Nah, kalau kami sebagai pengawas akan menelisik lebih jauh. Kesalahan administrasi itu apakah oleh karena kesengajaan atau kelalaian? Nah, ini penting. Yang kedua, tadi Ibu menjawab bahwa tidak melanggar aturan. Tidak mungkin tidak melanggar aturan, itu sudah ada aturannya yang dilanggar. Nah, tadi juga Ibu menjawab bahwa itu aturannya membuat sedemikian. Nah, maka kami sebagai pengawas pemerintah daerah akan mengatakan, saya mau periksa mens rea daripada pembuat peraturan. Nah, jikalau nanti ini ditindaklanjuti, misalnya ada kewenangan kami sebagai perwakilan daerah, punya kewenangan untuk menindaklanjuti LHP BPK ini dalam bentuk audit investigatif. Sebagai salah satu fungsi Anda kan ada itu Bang Marwar. Yes, betul, ada. Makanya kita betul-betul kaji telaah ini, LHP ini dan penyampaian rencana aksi daripada Pemprov DKI. Nah, jikalau nanti kita temukan hal-hal yang mungkin menjurus kepada perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini indikasi korupsi maksudnya? Unsur korupsi, gitu loh Bu. Nah, unsur korupsi itu juga bisa terjadi karena pembiaran dan kelalaian. Bukan hanya kesengajaan. Nah, begitu. Oke. Nanti ditanggapi oleh Bu Tata Wijiati ya, usai jeda pada berikut. Bang Marwara juga Anda bisa nanti berkomentar lagi di segmen berikutnya. Kami akan kembali. Ya, kita lanjutkan. Bu Tata, jadi bagaimana menjawab berbagai tudingan tadi dari anggota DPR? Karena kalau dilihat sebenarnya kan kasusnya kalau ada temuan BPK simpel kan, tinggal dikembalikan saja dananya ke kas negara. Tapi kenapa kemudian mengendap cukup lama di sana? Oh ya, kalau Pemprov DKI sebetulnya sudah menindaklanjuti ya, karena ketentuannya kan memang dalam waktu 60 hari harus ditindaklanjuti, dan semua temuan itu oleh Pemprov DKI sebetulnya sudah beres.
Misalnya yang kelebihan bayar itu ya, yang soal 103 pegawai, yang ada yang pensiun ataupun tugas belajar, ya kan. Nah, itu sebetulnya bukan hanya di Pemprov DKI ya. Pemprov DKI itu hanya 103 kasus. Sementara menurut BKN, di seluruh Indonesia itu ada 70.000 kasus. Iya. Nah, jadi artinya itu tidak hanya temuan untuk DKI. Persoalannya kenapa lebih bayar kan gitu? Yeah. Ini karena ada persoalan administrasi di sini, di mana orang yang meninggal itu oleh ahli waris. Nah, itu kan ahli warisnya harus menyerahkan surat kematian. Sementara kalau misalnya belum diserahkan surat kematiannya itu, secara aturan memang gaji tidak boleh di stop, seperti itu. Jadi itulah mengapa terjadi kelebihan bayar untuk pegawai yang sudah meninggal ya, beberapa hanya 103. Nah, dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Sekarang sudah mulai ditagih ya, dan kemudian kita akan terus menagih sampai kemudian selesai. Bu Tata, saya meminjam kalimat yang disampaikan oleh Bang Warwara ya. Artinya begini, kalau misalnya memang ada maladministrasi, tentu kan harus ada yang ditunjuk hidungnya, kan begitu. Nah, ini kan kita kan bukan berarti mengelak dari jeratan pidana bila mana memang itu masuk unsur pidana di sini. Tanggapan Ibu? Ya, kalau yang di DKI yang sekarang ini tidak ada indikasi fraud. Jadi semua itu kan berdasarkan pada proses atau prosedur yang memang sudah tepat gitu. Nah, ada sih dulu ya di tahun 2016 itu temuan yang indikasi fraud itu ada, yaitu di kasus tanah Cengkareng Barat, ya kan. Nah, itu ada indikasi merugikan negara 680 miliar lebih. Dan sekarang sudah ditindaklanjuti, ada di kepolisian masih gitu. Karena diketahui oleh BPK bahwa tanah milik dinas KPKP kok malah dibeli oleh dinas perumahan rakyat. Nah, itu ada indikasi fraud di situ. Jadi saat ini sebenarnya masih diproses untuk mengembalikan sisanya tersebut ke kas negara begitu kan, Bang Manwara? Ya, jadi kembali tadi, tentulah Ibu Tata akan membela korpsnya secara Pemprov. Ya toh, penjelasannya itu kita tangkap sebagai penjelasan yang sangat normatif. Tetapi kita dalam sistem pengawasan kita kan harus melihat apa yang terjadi di balik itu. Iya. Jadi apa, Bang? Misalnya, contoh nih, ya, kita fokus dulu kepada lebih bayar. Nah, kelebihan pembayaran ini kan harus kita lihat. Apa sebabnya dia bisa lebih bayar? Apakah karena misalnya kalau ini yang dikontrakkan kepada pihak ketiga, karena ada unsur markup. Nah, ini harus kita periksa lebih lanjut. Kemudian yang kedua, apakah karena ada kekurangan volume? Di dalam temuan BPK itu ada. Ada. Tapi tadi Bu Tata mengatakan tidak terjadi fraud sebagaimana beberapa kasus. Ya tentulah Ibu Tata akan mengatakan begitu karena kita bicara dengan data, ada bukunya kan. Nih, ada bukunya. Artinya Bang Manwara melihatnya terjadi fraud dong untuk beberapa kasus yang disebutkan. Ada potensi fraud. Jelas di sana. Ada potensi. Nah, tapi saya sebut ya potensi ya. Potensi ya. Kemudian yang ketiga adalah karena kekurangan kualitas atau penurunan kualitas. Nah, kalau ketiga unsur ini masuk, baru kita lihat lagi nanti. Ibu selalu mengatakan tadi karena kesalahan administrasi, tidak sesuai dengan peraturan, ada peraturan sebelumnya yang tidak mengakomodasikan gitu. Nah, kita cek. Kalau ada peraturan, kalau ada administrasi, semua hukum administrasi diatur loh ya. Tidak ada hukum administrasi di negara ini yang tidak berdasar hukum. Semuanya itu ada aturannya. Kalau itu ada dilanggar, bisa dikategorikan dia perbuatan melawan. Bang Manwara tadi sampaikan memang ada potensi di sana, tapi kan sebenarnya kalau kita lihat kan ada batas waktu dari BPK itu 60 hari untuk menyelesaikan semuanya. Kita lihat saja nanti bagaimanakah hasil pengembalian kas negara. Kita tunggu nanti bagaimana kabar dari Pemprov DKI Jakarta. Terima kasih Bu Tata, terima kasih juga Bang Manwara. Kita dialog lagi lah lain kali ya, kalau sudah ada hasil nanti setelah 60 hari. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, terima kasih. Terima kasih.
Nah, jadi ya, memang kalau misalnya diskusi itu pasti ada yang memperjuangkan ini dan ada juga yang memperjuangkan itu. Tapi mudah-mudahan kemaslahatan umat lah yang diperjuangkan lah yang gitu. Oke, kemaslahatan umat yang diperjuangkan. Jadi hari ini siapa pemenang pantunnya? Kemaslahatan yang akan mendapat